Puji Tuhan, haleluya, kita bertemu kembali. Saya ingin melanjutkan lagi peristiwa-peristiwa seputar Natal yang melibatkan beberapa orang, dan diantaranya adalah Simeon. Pada saat Yesus berusia 8 hari, Yusuf dan Maria membawa dia ke bait Allah untuk ditahirkan. Dan pada hari itu dengan resmi anak dari Yusuf dan Maria itu diberi nama Yesus sesuai dengan yang diperintahkan oleh malaikat kepada mereka. Lalu pada saat pentahiran dan juga penyerahan anak itu kepada Allah, dan juga mereka mempersembahkan korban sebagai bagian dari seremonial pentahiran dan penyerahan diri anak itu, adalah di situ seseorang yang bernama Simeon, sebagaimana yang dikisahkan oleh Lukas dalam Lukas pasal kedua ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Lalu di sini dikisahkan satu kisah yang menarik, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi ini Simeon mendapatkan satu anugerah yang luar biasa, sebagaimana yang dijanjikan Allah melalui Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ketika ia datang ke situ, bertepatan waktu itu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Lalu apa yang dia lakukan ketika Roh Kudus membawa dia bertemu dengan Yesus? Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi kemuliaan bagi umatku Israel." Wah, luar biasa, puji Tuhan. Janji yang Tuhan nyatakan kepada Simeon melalui Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias digenapi. Ia dibawa oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus ke bait Allah pada saat Yesus dibawa ke bait Allah. Lalu dia menyongsong anak itu, menatang anak itu, dan kemudian memuji Allah. "Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat Mesias yang dijanjikan itu. Sebab aku telah bertemu dengan Juru Selamat, aku telah mengalami seperti yang Tuhan janjikan." Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa janji Tuhan pasti genapi. Segala sesuatu yang Tuhan katakan kepada kita, ya dan amin. Tidak ada ucapan dari mulut Allah yang kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, peganglah kuat janji Allah sebagaimana yang dinyatakan kepada kita dalam firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan, maka engkau akan mengenyam segala yang baik sebagaimana yang Tuhan janjikan pada kita, hingga kita hidup di dalam damai sejahtera-Nya. Apalagi kita telah memiliki Yesus Juru Selamat, maka kita semua akan pulang kembali ke Bapa dalam damai sejahtera. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Haleluya.